Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi seperti ini, kalian tentu pada saat ini harus belajar di rumah. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan ini adalah bab 4 yang berjudul Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini juga adalah part yang pertama. Saya harapkan dengan materi yang saya paparkan kalian bisa memahami. Dan kalian juga harus tetap semangat meskipun kalian harus belajar di rumah. Kalian masih semangat ya? Saya pastikan kalian tetap masih semangat. Oke, kita lanjut untuk ke materi bab ini. Pada bab ini Anda akan diajak untuk menelusuri dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda mampu mengevaluasi dinamika persatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Kalian bisa amati gambar yang ada di layar HP Anda maupun di layar laptop Anda. Kalian pasti sering lihat bahwa ada coretan maupun stiker yaitu bertuliskan NKRI harga mati. Coba kalian pikirkan apa maksud dari NKRI harga mati. Ketika kalian sudah pikirkan, setelah Anda mencermati gambar tersebut, tuliskan semua hal yang Anda pikirkan dalam tabel di bawah ini. Jadi kalian bisa tulis kembali di platform yang sudah disediakan oleh guru Anda dan kalian bisa kumpulkan secara tepat waktu yang sudah ditentukan oleh guru kalian masing-masing. Jangan lupa tugas ini bisa kalian kerjakan setelah maupun pada saat ini kalian mengerjakan, tapi lebih baiknya setelah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Yuk kita lanjut masuk ke materi. Yang kita akan pelajari yakni hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi konsep negara kesatuan. Yang kedua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja untuk yang pertama, konsep negara kesatuan. Nah, kalian pasti sering dengar yakni negara kesatuan. Negara kesatuan itu apa? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Coba kalian simak dengan seksama. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, tahukah Anda makna dan karakteristik negara kesatuan? Banyak orang yang mengungkapkan atau mengartikan tentang negara kesatuan. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari pendapat para ahli menurut C.F. Strong. Dalam bukunya yang berjudul A History of Modern Political Constitution tahun 1963 halaman 84, bahwa beliau mengatakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Secara inti dari pendapat C.F. Strong yakni bahwa kekuasaan negara itu dipegang oleh pemerintah.
Itu yang dikatakan oleh C.F. Strong dalam bukunya. Dan pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Dan di dalam negara kesatuan, menurut C.F. Strong, yakni memiliki dua sistem. Sistem yang pertama, sentralisasi. Sistem yang kedua, yaitu desentralisasi. Nah, berikut ini saya akan sedikit menjabarkan tentang sentralisasi maupun desentralisasi. Mulai yang pertama, sentralisasi. Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Nah, itu pengertian dari sentralisasi. Sedangkan desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi. Contoh dari desentralisasi seperti apa? Kalian pasti dengar yang namanya Perda. Perda itu merupakan peraturan daerah. Jadi peraturan daerah dari daerah A, daerah B, daerah C pasti berbeda. Nah, apa itu? Karena dia diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Itu merupakan contoh dari sistem desentralisasi. Kalau sentralisasi itu kebijakan dari pemerintah dan dari daerah pun hanya menjalankan perintah tersebut. Nah, sedikit pemahaman tentang pengertian sentralisasi maupun desentralisasi. Yuk kita lanjut yang selanjutnya, yaitu karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini Anda akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut UUD NRI tahun 45. Dalam negara kesatuan, pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Mulai dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, itu merupakan harus negara yang berkesatuan untuk menyatukan seluruh wilayah. Dan ingat, karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan, yakni menurut pasal 25A UUD NRI tahun 45 menentukannya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, begitu sedikit penjelasan tentang apa yang kita pelajari. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan kepada guru kalian masing-masing dengan menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru Anda. Saya ucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini. Kita akan berlanjut di minggu yang akan datang. Tetap semangat dalam belajar. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.